Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan terus menolong kita untuk tetap setia berkomitmen merenungkan kebenaran firman Tuhan. Melalui renungan hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022. Tema kita adalah identitas baru, masa depan baru. Bacaan kita terambil dari Yohanes 1 ayat 41 sampai 42 yang berbunyi demikian. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar bagaimana perjumpaan orang-orang dengan Yesus pada waktu itu. Kita belajar bagaimana Andreas berjumpa dengan Yesus. Kita melihat bagaimana Simeon berjumpa dengan Yesus. Semua mereka mengalami perubahan hidup ketika berjumpa dengan Mesias. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Di dalam bacaan ini, inilah ketika Andreas setelah dia berjumpa dengan Yesus dan dia mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Kemudian Andreas menemui Petrus atau Andreas menemui Simon, saudaranya, dan mempertemukannya dengan Yesus. Yang menarik adalah inilah perjumpaan pertama Simon dengan Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada Simon? Dikatakan, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengubah nama Simon? Padahal kita tahu tentu setiap nama yang orang tua berikan kepada anaknya adalah nama yang baik, punya makna yang baik, dan tentu punya harapan akan masa depan yang baik. Lagi pula kalau kita melihat nama Simon pada waktu itu bukanlah nama yang asing. Karena banyak sekali kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak nama lain juga yang memakai kata Simon ini. Kita mengenal ada Simon si Kusta, Simon dari Kirene, Simon ayah dari Yudas Iskariot, Simon penyamak kulit di Yope, dan banyak lainnya. Simon juga diyakini memiliki kesamaan makna dengan Simeon, yakni anak dari Lea, yang artinya adalah Tuhan mendengar. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus yang artinya adalah batu karang. Padahal kalau kita melihat bagaimana karakter Simon, maka karakternya adalah seorang yang labil dan inkonsisten. Artinya apa yang ia ucapkan tidak sama dengan apa yang ia lakukan. Kita melihat bahwa kisah yang terkenal adalah ketika Yesus dan muridnya di Taman Getsemani. Kemudian Petrus berkata dengan sangat percaya diri, berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Tetapi kita tahu bagaimana kisah selanjutnya, bukan? Bahwa Petrus menyangkali Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus salah di dalam memberi nama Petrus kepada Simon ini? Tentu tidak. Karena Yesus melihat apa yang menjadi masa depan Petrus. Apa yang Allah sanggup lakukan di dalam kehidupan seorang bernama Simon ini. Sama halnya ketika Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham. Abram artinya adalah bapa yang dihormati. Sedangkan Allah mengganti namanya menjadi Abraham, artinya bapak banyak bangsa. Padahal ketika itu Abram belum memiliki seorang keturunan pun. Tetapi Allah memiliki rancangan besar di dalam diri seorang bernama Abraham. Demikian pula Allah memiliki rancangan besar dalam kehidupan Simon. Allah sanggup mengubahkan Simon, seorang yang labil, menjadi seorang yang kokoh. Dan kita mengerti di dalam peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan melalui khotbah Petrus, maka 3.000 orang bertobat
Dan disitulah gereja dilahirkan. Dan inilah menggenapi perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 16 ayat 18 berkata, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus sanggup mengubahkan Simon sedemikian rupa menjadi Petrus, batu karang yang kokoh. Demikian pula Yesus sanggup mengubahkan kehidupan kita. Apapun karakter kita, mungkin menjadi batu sandungan juga bagi banyak orang. Tetapi ketika kita mau berjalan, berkomitmen mengikuti Yesus, Roh Kudus yang akan menolong kita, mengubahkan kehidupan kita. Allah memiliki masa depan yang baru buat kita. Masa depan yang indah di dalam Kristus. Amin.